الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. أيها الإخوان والأخوات, a'azzanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah diberikan nikmat yang sangat banyak. Dari sekian banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, adalah nikmat terbesar yang sangat bernilai bagi kita, nikmat dari atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ini nikmat yang sangat mahal. Tidak setiap orang mendapatkan nikmat ini. Maka mari kita bersungguh-sungguh untuk menjaga merawat nikmat hidayah dari atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya bentuk kita syukur kepada nikmat sunnah ini, kita bersungguh-sungguh untuk selalu mempelajari Islam sesuai dengan pemahaman para sahabat, kemudian bersungguh-sungguh untuk mengamalkan dalam kehidupan nyata kita, dan juga tidak lupa untuk mendakwahkannya, mengajak kepada orang-orang dekat kita, dimulai dari keluarga, kemudian teman-teman dekat, diajak sekemampuan kita untuk bersama-sama berislam dengan benar secara ilmu, secara amal, dan secara dakwah, mengikuti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, mohon maaf, suara saya belum pulih. Kita akan meneruskan membaca kitab Lum'atul I'tiqad, masih di bab membahas tentang masalah takdir. Di pertemuan yang lalu, pertemuan terakhir, kita sampaikan tentang maratib atau tingkatan-tingkatan di dalam mengimani takdir. Ada yang ingat tidak? Coba direview, di murajaah. Mengimani takdir ini harus ada 4 poin yang harus diyakini, harus diimani. Yang pertama apa? Yang pertama adalah ilmu, bahwa takdir tersebut diketahui oleh Allah Ta'ala dengan ilmu azali, ilmu yang tidak ada permulaannya. Jadi yang menimpa apa saja di muka bumi ini, di alam semesta ini, termasuk yang terjadi pada diri kita, entah menyenangkan, entah menyedihkan, suka, duka, dan seterusnya, itu semua diketahui oleh Allah Ta'ala. Ya. Tidak ada satupun kejadian di alam semesta ini yang lepas daripada pengetahuan dari Allah. Semua diketahui secara detail, secara rinci. Bahkan sebelum itu terjadi, Allah sudah mengetahuinya. Ini al-ilm. Yang kedua,
al-kitab, tulisan. Maksudnya semua yang terjadi di alam semesta ini tertulis di Lauhul Mahfuz. Bahkan 50.000 tahun sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, bahkan kehidupan makhluk termasuk manusia itu ada di bumi ini. Kalau buminya saja belum ada, apalagi penduduknya. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi itu sudah ditulis dari awal sampai akhir, lengkap, rinci, semua peristiwa yang akan terjadi, termasuk peristiwa kejadian apa saja yang akan menimpa kita. Itu telah tertulis rapi di catatan takdir. Tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini yang lepas daripada catatan yang telah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Tidak ada. Semua peristiwa yang terjadi sudah tertulis. Si A lahir laki-laki atau perempuan, jatah rezekinya, kapan matinya, usia berapa, di mana, dalam keadaan apa, bahagia atau celaka. Bahagia artinya di surga, celaka di neraka, itu semua telah ditulis. Dan itu rahasia, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Jadi diketahui oleh Allah dan telah ditulis. Jadi mengimani takdir, misalnya hari ini kita mendapat rezeki nomplok, kita harus yakin bahwa ini diketahui oleh Allah Ta'ala sebelum ini terjadi dan jauh-jauh sebelum terjadi, dan telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, al-iradah, kehendak. Artinya peristiwa tersebut terjadi atas kehendak Allah. Mustahil alias tidak mungkin sesuatu terjadi tanpa adanya kehendak dari Allah. Apa yang Allah kehendaki terjadi akan terjadi. Apa yang Allah kehendaki tidak akan terjadi, tidak akan terjadi. Ini ada keyakinan di kita. Sehingga peristiwa apa, kejadian apa yang menimpa kita, senang atau tidak senang, itu sudah dikehendaki oleh Allah. Makanya dua poros antara syukur dan sabar ini semua harus kita amalkan. Dikala mendapatkan kesenangan, bersyukur pada Allah. Dikala mendapatkan musibah, kita bersabar. Tidak mungkin manusia bisa bersyukur kalau tidak mengimani takdir. Orang tidak dapat nikmat, lupa daratan. Dia lupa bahwa kenikmatan, rezeki yang dia dapatkan dan semua kenikmatan yang dia rasakan itu telah diketahui, telah dicatat dalam catatan takdir, dan itu dikehendaki oleh Allah. Sehingga dia ingat Allah, bersyukur. Dan Allah berjanji akan menambah nikmat pada orang yang bersyukur. Tapi kalau tidak, lupa daratan, kufur. Terus kenikmatan tadi semakin menjauhkan dia dari Allah Ta'ala. Betapa banyak orang yang dijor, ya dilulu bahasa Jawanya, dengan kenikmatan, semakin jauh.
dari masjid, tadinya rajin sholat berjamaah, tadinya rajin kajian, tadinya rajin, semakin keseret dengan kesibukan dunia, dengan semakin bertambah hartanya, semakin ini semakin jauh, karena lupa dengan sunnah. Pun demikian ketika mendapatkan musibah, bagi orang yang mengimani takdir, dia tahu ini sudah diketahui oleh Allah Ta'ala. Saya ini sakit, saya ini ditipu orang, saya ini dan seterusnya telah diketahui oleh Allah. Itu sudah ditulis dalam catatan takdir dan dikehendaki oleh Allah. Tentu ya, tidak mungkin yang Allah Ta'ala kehendaki, yang Allah Ta'ala takdirkan ini tidak baik, mesti baik. Allah itu Thayyib, Maha baik. Tidak mungkin Allah menentukan sesuatu kalau tidak baik. Kalau sampai ada keyakinan Allah menetapkan sesuatu tidak baik, berarti menisbatkan sifat aib, cacat bagi Allah. Na'udzubillah. Kita memandang itu tidak baik karena dari sisi dampaknya untuk kita. Sakit itu malah disukai. Tapi Allah menetapkan sakit itu adalah baik. Baik bagi Allah. Membuat orang yang diberi penyakit menjadi sadar hingga dia bertobat dari dosanya. Ketika dia bersabar, dosa-dosanya berguguran, terangkat derajatnya. Baik. Yang terakhir adalah al-khalqu, ciptaan. Artinya peristiwa takdir tadi itu diciptakan oleh Allah Ta'ala, karena tidak ada pencipta selain Allah Azza wa Jalla. Jadi diketahui, dikehendaki, diketahui, ditulis, dikehendaki, diciptakan. Allah mengetahuinya, Allah telah mencatatnya, Allah telah menghendakinya, dan Allah yang menciptakannya. 4 ini harus ada. Ini jawaban. Nah, malam ini kita lanjutkan di kalimat bagian akhir. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wala naj'alu. Jadi yang tadi itu murojaah, mengulang. Karena ilmu itu semakin dimurojaah semakin kuat. Kesimpulan pertemuan terakhir. Malam ini kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wala naj'alu qada Allahi wa qadarihi wa la naj'alu qada Allahi wa qadarahu hujjatan lana fi tarki awamirihi wa ijtinabi nawahihi, bal yajibu an nu'mina wa na'lama anna lillahi alaina al-hujjata bi inzali al-kutubi wa bi'tsatir rusuli. Qala Allah Ta'ala li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Wa na'lama anna Allah subhanahu wa ta'ala ma amara wa naha illa al-mustati'a lil fi'li wat tarki, wa annahu lam yujbiru ahadan ala ma'siyatin
wala tarrahu ila tarki ta'atin. Muallif yaitu Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala berkata atau menulis di kitab ini, wala naj'alu qada Allahi wa qadarahu hujjatan lana fi tarki awamirihi, dan kita tidak menjadikan qadanya Allah dan takdirnya sebagai alasan buat kita untuk meninggalkan perintah-perintahnya. Wajtina binawahi, dan sebagai alasan untuk meninggalkan larangan-larangannya. Artinya tidak boleh seseorang menjadikan takdir sebagai alasan untuk berbuat maksiat, untuk berbuat dosa. Entah itu dosa berupa meninggalkan perintah atau dosa melakukan yang dilarang oleh Allah. Tidak boleh. Ada orang tidak sholat, ninggalin perintah. Ketika ditanya, kenapa sampai tidak sholat? Allah sudah takdirkan saya tidak sholat ini. Kalau mau takdirkan saya sholat, saya sholat. Nah, belasan dengan takdir. Meninggalkan perintah. Ya. Ketahuan pasang togel misalnya. Kenapa Pak Di pasang togel? Iya, Allah takdirkan saya untuk pasang togel. Walhamdulillah Allah takdirkan tembus. Ada apa takdir? Jadi beralasan dengan takdir untuk melakukan, ya, mencari keabsahan, berdalil, berhujjah dengan takdir. Untuk meninggalkan perintah atau, ya, melakukan larangan Allah. Karena dosa ini ada dua. Ada dosa meninggalkan perintah yang wajib. Dosa yang kedua adalah melakukan larangan yang haram. Itu tidak dibolehkan. Tapi wajib bagi seorang mukmin adalah lihat lanjutannya. Bal yajibu, bahkan wajib, an nu'mina, kita mengimani, wa na'lama, dan meyakini, anna lillahi alaina al-hujjah, bahwa Allah Ta'ala, ya, bagi Allah Ta'ala terhadap kita ini ada hujjah. Bi'inzali rusul, dengan apa? Dengan mengutus para rasul, di mana kitab Al-Quran, di mana Nabi SAW diutus telah menjelaskan ini adalah halal, ini adalah haram, ini perintah Allah, ini larangan Allah, dan ini merupakan hujjah bagi kita. Ya. Makanya nanti akan ditanya ketika seorang berbuat dosa, bukankah telah datang Rasul padamu? Alam ya'tikum nadhir? Bukankah
Apakah tidak datang kepada kamu seorang nadhir, memberi peringatan Rasul? Makanya dengan diutusnya Rasul, diturunkannya kitab, ini merupakan hujjah, alasan. Manusia tidak bisa berkilah karena Allah telah menurunkan kitabnya Al-Quran dan mengutus para Rasul menjelaskan, bahkan sangat jelas sebagaimana sabda Nabi, agama ini seperti cahaya yang sangat terang benderang, putih terang benderang, malamnya seperti siangnya, saking terangnya. Siapa yang menyimpang dari agama tadi yang terang benderang, dia akan celaka. Jadi tidak bisa berdalih, ini sudah Allah takdirkan kalau saya ini, ya misalnya tadi tidak puasa Ramadan. Kalau Allah takdirkan saya berpuasa, saya berpuasa. Dari mana dia tahu? Ya. Padahal itu belum terjadi. Waliyadzubillah. Di dalam syarahnya Shalih Al-Fauzan Ta'ala mengatakan, fal qada'u wal qadaru la yutajju bihi ala fil ma'si. Maka qada dan qadar, takdir ini tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan al-ma'asi, perbuatan-perbuatan maksiat. Wa inna ma yutajju bihi ala al-masa'ib allati la ikhtiyara lil insani fiha. Tetapi bisa dijadikan alasan terhadap musibah, di mana musibah yang dia tidak ada pilihan bagi manusia tadi. Naik motor jatuh, apa yang kita sebut qadarullah masya fa'ala. Tidak boleh coba, kalau tadi saya tidak berangkat, saya tidak jatuh dari motor. Tidak boleh ucapan-ucapan seperti ini. Seandainya aku tidak jadi berangkat kajian, saya tidak celakaan seperti gara-gara saya berangkat. Seandainya saat ini membuka pintu-pintu syaitan, membuka pintu seakan dia tidak terima dengan tidak percaya adanya takdir, ketentuan bahwa ini sudah diketahui, sudah ditulis, sudah dikehendaki dan diciptakan oleh Allah. Ya boleh. Kalau terjadi musibah yang disebut qadarullah, ini adalah takdir Allah. Masya Allah, apa yang dia kehendaki terjadi. Nah, ini terhadap musibah yang la ikhtiyara fiha, tidak ada pilihan bagi kita. Tidak ada orang memilih jatuh dari motor, milih kecelakaan, milih sakit, tidak ada. Ya, menaiki gendeng, pleset, apa itu, tangganya jatuh. Coba kalau saya tidak jadi betulin gendeng, tidak jatuh. Seandainya saya tidak naik, tidak boleh seperti itu. Dan sebagainya. Ya, lebih luas lagi, mungkin ada orang invest, ya, ternyata bangkrut yang diinvestkan. Coba kalau seandainya aku tidak invest saja ini. Dan seterusnya. Ini kata beliau. Jadi boleh berdalil dengan takdir terhadap musibah. Menyatakan ini takdir Allah. Qadarullah ma syaa fa'ala. Ini yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Beliau melarang kalimat lau. Karena kalimat lau ini taftah abwaab syaitan,
membuka pintu setan. Tapi apa yang disampaikan oleh Nabi kepada kita, tapi katakan, ucapkan oleh kamu, qadarullah masa'afa'ala. Ini sudah jadi takdir Allah, apa yang Allah kehendaki terjadi. Adem di sini, Pak. Ya. Tinggal kita bersabar, ihtisab, mengharap pahala terhadap musibah yang sedang kita hadapi ini. Al-abawan Adam wa Hawa alaihi wassalam. Qala al-abawan itu ayah dan ibu. Yang dimaksud adalah Nabi Adam dan Hawa. Hawa ya pakai ha, bukan Hawa. Ibu Hawa. Pakai ha, Hawa. Ha wawu alif hamzah, tulisannya begitu. Ha wawu alif hamzah. Hawa. Qala Adam dan Hawa berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dalam surah Al-A'raf ayat 23. Rabbana, wahai Rabb kami, pencipta kami, pengatur kami, pemberi rezeki kami, ya, sesembahan kami. Wahai Rabb kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami. Apa makna menzalimi diri kami? Melakukan dosa. Karena hakikat melakukan dosa, orang yang melakukan dosa itu menganiaya, menzalimi dirinya sendiri. Karena dirinya mengajak dirinya menuju ke neraka, mengajak ya untuk merasakan azabnya Allah. Hanya zalim. Nih lihat, Adam dan Hawa berkata dalam doanya, Rabbana zalamna anfusana, wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami, wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampuni dosa kami. Ya, taghfir bil ghafara yaghfir itu artinya menutupi. Sudah ditutup, artinya tutup itu sudah tidak diungkit-ungkit lagi, ini diampuni, tidak diingat lagi. Ya, makanya mana memaafkan, mengampuni itu artinya nutup. Seakan sudah ditutup, tidak diingat lagi kesalahannya. Ya, wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan merahmati kami. Jika engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. Tidak ada orang ingin rugi. Dan ruginya orang yang rugi, paling rugi, hakikat rugi adalah orang yang tidak punya kesempatan lagi untuk bangkit, untuk babat usaha lagi. Jadi bangkrut, tidak bisa bangun, tidak bisa babat usaha lagi. Artinya alias apa, tidak ada kesempatan lagi. Nah, orang yang melakukan dosa kemudian tidak diampuni oleh Allah Ta'ala, lalu Allah menghendaki harus disiksa, itulah minal khasirin, orang yang rugi. Kenapa di akhirat tidak ada kesempatan kedua? Istilah tidak ada remedi. Ibarat anak sekolah itu remedial.
apa remedial istilahnya, perbaikan nilai, mengulang, tidak ada. Makanya sesuatu yang tidak ada remedialnya ini harusnya serius. Kalau diumumkan ke anak-anak ini, ke siswa, ya, ulangan semester ini tidak ada remedial. Dapat 4 ya 4, 3 ya 3. Nah, ketakutan anak mesti mempeng belajar ini. Tapi kalau bagi yang ada pengumuman semester ini, bagi anak yang nilainya di bawah 6, 5 ke bawah, ya, sekolah masih memberikan kesempatan ujian untuk remedial, perbaikan nilai. Kadang remehkan enggak? Gampang, enggak apa-apa. Gampang, nanti ada remedinya. Artinya masih mending ada kesempatan untuk perbaiki nilai. Ada kesempatan untuk ini. Kalau sudah kadung mati, masuk ke alam barzakh, sudah ke sana, tidak ada kesempatan lagi. Makanya Ali bin Abi Thalib anhu, di antara nasihat beliau apa? Kun abna al-akhirah wa la takun abna dunia. Jadilah kamu anak-anak akhirat, jangan menjadi anak-anak dunia. Fa innal yawma amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Karena hari ini yang ada adalah beramal di dunia itu. Tidak ada hisab, tidak ada perhitungan. Dia mau berbuat syirik, dia mau berbuat bid'ah, dia mau berbuat dosa, tidak ada hisabnya di dunia, tidak ada siksanya. Wabadan dan esok, maksudnya di akhirat, kata Ali bin Abi Thalib, hisabun wala amal. Ya ada hisab, perhitungan. Adapun beramal sudah tidak ada lagi kesempatan. Ya. Makanya tidak boleh kita menunda taubat, menunda beramal baik. Selagi bisa saat ini. Jangan sampai dia katakan besok. Siapa yang bisa jamin ada umur sampai besok? Kadang kan kita ini pede, seakan kita umurnya masih mau menghafal Quran nanti aja lah tahun depan. Saat ini masih sibuk ini, usaha segala macam rame. Mau belajar bahasa Arab nanti aja, 2 tahun lagi ini anak masih ngurusi anak. Seakan kita ini masih ada umur. Tahun depan, jangan depan, besok. Tidak ada jamin. Ini termasuk daripada bisikan syaitan. Makanya tulul amal ini penyakit. Tulul amal itu panjang angan-angan. Penyakit. Membuat orang malas dan tertipu oleh syaitan. Ganggu. Ya. Akhirnya tidak kelakon. Bisa kita lakukan saat ini, jangan menunda-nunda. Jadi sifat menunda-nunda ini penyakitnya. Jauhi jemaah. Kemarin ada orang datang ke saya sore pada asar. Ustaz, saya ada perlu pada asar di rumah, ada insyaallah. Setelah datang dia, begini Ustaz, saya ada kabar baik juga ada kabar buruk. Kabar baik aja sih Pak, buruknya jangan. Ada dia cerita gini, ini Ustaz, ya teman saya, temannya dia juga kenal saya.
Alhamdulillah sudah menunggu 10 tahun berangkat haji. Ini tahun ini berangkat insyaallah, suami istri. Tapi mau dibatalkan Ustaz. Jadi ini kabar gembiranya. Suami istri ya ada panggilan menunggu 10 tahun dan ini berangkat. Positif sudah tercatat. Ini kabar gembiranya. Kabar sedihnya mau dibatalkan. Saya tanya, kenapa demikian Pak? Waduh, ditunggu lama 10 tahun. Saat ini aja ya, umurnya kan sudah 60. Karena pensiun kepala sekolah tadinya ya. Sudah pensiun sekitar 2 tahun. Biasanya kalau kepala sekolah pensiun umur berapa Ibu? 60, berarti saat ini 62 atau 63. Lagi sudah nunggu 10 tahun, ini sudah sepuh, kok mau dibatalkan? Alasannya kenapa? Alasannya anaknya ngambil S2 di Australia, dapat beasiswa. Anaknya sudah punya suami, tadinya suami yang mau mengantar, dan jadi mohon maaf ya, yang dapat beasiswa ini tunanetra, tapi cerdas, masya Allah, perempuan. Dulu sempat berapa kali ke rumah, termasuk ketika nikah pun saya yang khutbah nikah, bahkan diminta tolong walaupun ada jadwal Ustaz dibatalkan, khusus untuk pernikahan saya. Permintaan yang luar biasa, bapaknya datang, ibunya datang, saya sanggupi. Bahkan saya tidak kuat menahan nangis. Dan jadi masalah karena suami tidak bisa mendampingi di Australia, S2 paling kalau pinter 2 tahun, kalau lebih pinter lagi mungkin setahun setengah kalau nulisnya ya, magister. Nah ini kan tunanetra, di sana kalau harus ada orang yang dampingi. Jadi tidak bisa haji, maka dia batalkan haji untuk menemani anaknya. Gimana menurut Ustaz? Benar atau tidak? Saya salah. Satu, dia sudah terkena kewajiban haji, istitoahnya sudah terpenuhi. Yang kedua, kuliah S2 tidak wajib, apalagi ini seorang perempuan, apalagi dia sudah punya suami. Kalaupun harus kuliah, suami yang mendampingi, bukan orang tua. Saya sudah nasihati seperti Ustadz yang katakan, tapi tidak mau dengar. Lebih berat untuk si anak. Jadi tolong Ustadznya nasihati. Baru kemarin sore, saat ini saya bingung mau nasihati. Maksudnya membukanya lewat mana gitu loh. Tiba-tiba saya datang ke rumah bahas ini kan tidak mungkin, mesti Ustadznya ada bocorin nih, kan gitu. Orang baik sama saya, dua-duanya, yang lapor yang baik. Ini jamaah, begitu dahsyatnya syaitan untuk menyesatkan orang. Ya, digoda untuk berbuat syirik, tidak mempan. Goda yang lain, lakukan bid'ah, tidak mempan, ngajinya terus. Goda untuk melakukan dosa besar, bisa kena. Meninggalkan kewajiban adalah dosa besar. Haji sebagai salah satu rukun Islam, dia jatuh di sini. Kenapa? Berat sayang anak. Kasihan, anak sudah training berapa bulan sampai keluar
dari ke Bali itu mana itu untuk bahasa Inggris segala macam, untuk persiapan ini Australia. Waliyahzubillahi jamaah. Jadi kita lihat kembali ke ayat tadi. Dari ayat tadi, di ayat yang lain Allah mengatakan, "Fatalaqa Adam min rabbih kalimat fataba alaihi innahu at-tawwabur rahim." Maka Adam menerima dari Rabb-nya beberapa kalimat. Allah pun menerima taubatnya. Sesungguhnya Dia itu Allah Maha pemberi taubat dan Maha penyayang. Al-Baqarah 37. Lihat penjelasannya. Fal abawani lam yakula ya Rabbana hadza qada'uka wa qadaruka. Bal qala Rabbana zalamna anfusana. Ya tarafa. Kata saya menjelaskan ayat ini. Perhatikan. Bapak ibu kita yaitu Adam dan Hawa. Dia mengucapkan doa ini apa? Rabbana zalamna anfusana, wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Maka ampunilah dosa-dosa kami. Adam mengucapkan itu. Walam yakula ya Rabbana hadza qada'uka. Adam tidak mengatakan wahai Rabb kami ini sudah menjadi takdirmu. Ada enggak? Nabi Adam mengembalikan, ya Allah ini sudah Engkau takdirkan kalau aku makan buah yang dilarang ini. Adam tidak mengatakan itu. Tapi Adam dan Hawa mengakui dosa. Tidak berdalih ya dengan takdir. Ya. Kenapa? Karena apa yang dilakukan itu adalah ikhtiar. Ikhtiar dalam kutip ada pilihan. Manusia diberikan pilihan. Memilih melakukan atau memilih meninggalkan. Ya, syariat pun telah diturunkan menyatakan ini boleh, ini tidak. Sehingga tidak boleh lalu dia beralasan dengan takdir. Seandainya ya boleh beralasan dengan takdir, ya tentu ya nenek moyang manusia yaitu Nabi Adam akan berdalih tadi, Rabbana hadza qada'uka wa qadaruka. Wahai Rabb kami, ini semua sudah Engkau takdirkan. Tidak demikian. Tarafa, tapi keduanya itu Adam dan Hawa mengakui dosanya. Demikian juga para nabi yang lain yang tidak lepas daripada dosa. Ini jamaah. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Demikian jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu taala alam bissawab wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.